dan setiap hati yang sekolah minggu, dan Bapak Ibu bisa siap hati untuk dengar firman Tuhan. Sekali lagi salam, lebih kuat lagi salam. Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, usai dari ini kita akan mendengar sebuah pujian yang luar biasa dari vokal grup Yudea. Karena itu saudara jangan kemana-mana, karena saya percaya bahwa saudara akan diberkati bukan hanya dengan kebenaran firman Tuhan, saudara akan diberkati dengan suara-suara yang luar biasa dari vokal grup Yudea. Karena itu saudara kita langsung saja pada tema kita minggu ini ya, menjelang Jumat Agung dan menjelang hari Paskah. Saya ingin membawa kita untuk memiliki hati yang lebih dalam mengasihi Tuhan. Saudara-saudara, saya ingin menyampaikan tema hari ini, ibadah yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ibadah yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Sebuah cerita yang saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-10. Saudara perhatikan baik-baik cerita ini dengan tema ibadah yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Saya baca untuk Bapak Ibu sekalian. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan di dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ayat yang ketiga, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia, dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Ayat yang ke-6, tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ayat yang ke-8 berkata, ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Ayat yang ke-10 kita baca sama-sama. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi kepadanya. Kembali pada tema ibadah yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Saudara kalau baca ayat yang kedua, di situ dikatakan ada seorang laki-laki lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung tiap-tiap hari. Orang itu diletakkan di pintu gerbang bait Allah, atau di dekat pintu gerbang, sekali lagi, bait Allah. Saudara, di situ dikatakan dekat pintu gerbang bait Allah. Nah, saudara dengar baik-baik, bicara tentang ibadah yang benar, ibadah yang berkenan, itu tidak ada hubungannya dengan satu kata, liturgi. Liturgi mau model apapun, ada orang yang beribadah dengan santai, dengan tenang, dengan khidmat. Saudara, kita dari Gemit menyanyi dengan slow, dengan penuh lagu-lagu himne. Dan kita orang karismatik dengan tepuk tangan, lompat-lompat, menari dan sebagainya. Sekali lagi, ibadah yang berkenan, ibadah yang benar tidak ada hubungannya dengan liturgi. Tapi ibadah yang berkenan bicara tentang sikap hati kita. Saudara mau doa model apapun, tapi tanpa sikap hati yang benar, saudara tidak sedang beribadah dengan cara yang benar dan cara yang berkenan. Yang setuju katakan amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Yusuf Broni mengatakan begini, ibadah orang Kristen itu macam-macam. Seumpama seorang bapak yang punya 3 anak yang berbeda-beda. Satu anak itu kalau dia dapat kado waktu bapaknya pulang dari satu tempat lalu bawa kado, anaknya dengan tatapan tenang lalu dengan lembut dia bilang begini, "Makasih Bapak, sukasih beta kado." Tapi air matanya jatuh. Itulah gambaran saudara-saudara kita dari Gemit, tenang, teduh. Ada lagi orang-orang yang datang, atau anak yang kedua datang lalu sujud
ketika mendapatkan kado itu berlutut. Lalu dia berkata, Bapak terlalu baik. Itulah saudara-saudara kita Katolik yang kalau datang mereka berlutut menyembah Tuhan. Namun ada satu anak yang ceria. Dia datang ketika dia diberikan sesuatu oleh bapaknya, dia ambil lalu dia lompat. Dia bilang, terima kasih Bapak. Itulah orang-orang karismatik. Tapi tiga-tiganya tetap anak. Sikap mereka tetap berkehendak, atau sikap mereka tetap manis dan berkenan kepada Tuhan. Nah, pagi hari ini saya ingin bawa saudara-saudara perhatikan baik-baik, ada dua tokoh yang muncul. Satu Petrus dan satu orang lumpuh. Perhatikan baik-baik. Di dalam ayat yang ke-1 dikatakan, waktu itu Petrus, jam 3 Petrus mau kemana? Ke bait Allah. Untuk apa? Kata Alkitab, untuk sembahyang. Tapi sisi lain ada seorang lumpuh yang dia pergi, tapi Alkitab berkata tidak ke bait Allah. Tapi dia di mana? Di pintu gerbang bait Allah. Kalau saya mau bilang, dia tidak full. Dia tidak masuk penuh sampai di dalam bait Allah. Dia hanya ada bait Allahnya, ada kata bait Allahnya, tapi dia tidak ada di dalamnya. Saudara, itulah yang disebut orang lumpuh. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, begini maksud saya. Ada begitu banyak orang seperti orang lumpuh, sikapnya tidak benar, sikapnya tidak berkenan, karena bagaikan orang lumpuh, dia datang hanya pada tepi bait Allah. Tapi ada satu yang disebut jemaat Petrus, yaitu jemaat yang bergaya ibadah yang benar dan berkenan, yaitu dia masuk sampai dalam bait Allah. Kalau saudara tidak mengerti begini, bicara ibadah itu bicara tentang full heart, hati kita mengasihi Tuhan. Bukan hanya di tepi hati kita mengasihi Tuhan, apalagi setengah-setengah. Di tepi ada banyak orang datang ke gereja seperti orang lumpuh. Kelihatan dia ada di bait Allah, tapi hatinya tidak pernah ada pada Tuhan. Saya berharap bahwa ibadah bukan sekedar kita mengisi waktu. Ibadah bukan karena kita berada di satu tempat yang bernama bait Allah, tapi ibadah adalah hatimu juga harus ada dalam bait Allah. Orang ini lain. Kalau saudara baca tadi singkat cerita, dia datang tidak lagi di dalam bait Allah. Itu yang pertama. Hatinya kalau bilang setengah, kan sampai di pinggir saja. Tapi yang kedua, kalau saudara lihat, dia hanya tunggu, apa Alkitab bilang ayat 2, dia tunggu di situ untuk mendapatkan sesuatu dari manusia yang masuk ke dalam bait Allah. Orang tipe yang kedua ini adalah orang yang hanya bisa melihat orang lain merasakan Tuhan, dia sendiri tidak merasakan. Mengerti? Dia hanya mendengar kesaksian orang lain. Dia hanya mendapat kesaksian dari orang lain, tapi dia sendiri tidak punya pengalaman berjumpa dengan Tuhan. Saudara, mari kita bertumbuh makin hari makin dekat dengan Tuhan. Itu maksud saya. Tapi itu bukan khotbah saya, tapi maksud saya bawa bahwa dua orang ini berbeda sekali. Yang ketiga, kalau saudara lihat Petrus masuk karena rindu Tuhan, rindu harta surgawi. Berbeda dengan orang ini, yang dia rindu adalah harta duniawi. Sudahlah, saya tidak akan omong panjang, tapi kira-kira khotbah saya berkisar di situ, bahwa ibadah yang berkenan, ibadah yang benar, minimal memiliki prinsip-prinsip seperti ini. Lanjutkan, saudara. Ibadah yang benar, bicara tentang ibadah yang berkenan, itu memiliki value, memiliki nilai, serta kriteria dan prinsip yang benar. Apa saja nilai dan prinsip yang benar dalam ibadah yang benar dan berkenan kepada Tuhan? Mari kita lihat sikap ini. Saudara lihat, dua orang ini berbeda. Mari kita masuk pada poin yang pertama. Ibadah yang berkenan, ibadah yang benar harus memiliki prinsip yang pertama ini. Merindukan dan mendapatkan Tuhan jauh lebih berharga daripada merindukan hanya untuk dapat berkat atau mujizat. Ibadah yang berkenan bukan bicara tentang engkau punya pengalaman mengalami mujizat saja, tapi ibadah bicara tentang ada kerinduan untuk mendapatkan Tuhan yang kita anggap jauh lebih berharga daripada hanya untuk mendapatkan berkat dan mujizat. Saudara bisa baca ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua supaya saya jelaskan.
Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Jelas motivasi daripada Petrus apa? Ke bait Allah untuk apa? Sembahyang. Sampai di situ, titik, tidak ada lain. Anda pun harus sama. Anda datang ke sini hanya satu: berjumpa Tuhan, beribadah kepada Tuhan, menyembah dan meninggikan Tuhan. Tapi saudara lihat ayat yang kedua. Di situ juga ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan di dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Bagi orang ini bait Allah tidak penting. Yang penting dia dapat dari orang-orang yang masuk, yaitu uang untuk dia bisa hidup. Saudara-saudara, itulah yang saya sebut bahwa beribadah, hatimu pertama harus untuk Tuhan. Berkat itu urusan kedua. Berkat bukan urusan pertama, berkat urusan kedua. Saudara-saudara, nanti kita baca, apakah salah kalau kita punya kerinduan untuk dapat berkat? Tidak salah. Nanti saya tutup bahwa berkat itu mengikuti mereka yang berkenan kepada Tuhan. Berkat itu dengan sendirinya mengikuti mereka yang hidup dengan cara yang benar atau beribadah dengan cara yang benar. Nah, sekali lagi kalau kita baca, saudara-saudara lihat ini, dia berada di, kata Alkitab, dia ada di mana? Di gerbang bait Allah. Ya, gerbang itu disebut apa? Gerbang Indah. Nah, saya tambahkan lagi, ibadah yang benar, ibadah yang berkenan tidak sedang bicara tentang sebuah gedung gereja. Ada banyak orang bangga dengan gedung gerejanya. Kita pun gereja bagus. Kalau saudara lihat, dia berada pada titik sebuah tempat yang disebut Gerbang Indah, tapi dia tidak mengalami keindahan daripada hadirat Allah itu sendiri. Saudara dengar baik-baik, ibadah bukan bicara tentang gedung itu bagus atau tidak, tapi ibadah itu bicara tentang hatimu pada Tuhan atau bukan. Dan saya mau bilang sama saudara, pada akhirnya orang lumpuh ini berjalan. Tapi kembali pada motivasinya, saudara-saudara merindukan dan mendapatkan Tuhan harus menjadi prinsip bahwa itu lebih berharga dari apapun yang kita dapat dari dunia ini. Harta, pangkat, kedudukan, nama besar, itu harus ada di bawah kaki kita. Yang pertama ada di otak dan hati kita adalah Tuhan. Kalau tidak begini, saudara-saudara, puji Tuhan kalau Tuhan kasih saudara berkat. Tapi kalau saudara tidak dikasih berkat, bagaimana? Orang yang mencintai Tuhan, orang yang beribadah kepada Tuhan dengan cara yang benar, dia tidak diganggu dengan kondisi. Mau kaya kah, mau miskin kah, mau sembuh kah, mau sakit kah. Baginya hatinya hanya melekat pada Tuhan Allah. Ada amin. Dan kita akan lihat bahwa pada akhirnya kalau engkau punya hati hanya fokus kepada Tuhan, sekali lagi berkat, mujizat, pertolongan Tuhan itu akan datang dengan sendirinya. Tapi sikap hati harus tahu bahwa yang paling berharga itu bukan berkat, tapi Tuhan Allah. Ada amin. Yang kedua, saudara lihat di sini. Saudara lihat di sini. Yang kedua, poin yang kedua. Ketika bicara tentang ibadah yang berkenan, ibadah yang benar, maka saya punya poin yang kedua. Menyembah dan beribadah bukan untuk mendapatkan apa-apa dari manusia, tetapi mencari upah yang datang dari surga. Saudara-saudara baik-baik. Ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima, perhatikan. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta apa? Sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihat pada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu. Jadi saudara lihat orang ini datang ke bait Allah, atau lebih tepat datang ke sisi bait Allah atau datang ke pintu gerbang bait Allah dengan harapan ada dua. Satu, dia lihat Petrus, wah ini kayaknya ini orang pakai baju bagus, datang di mobil bagus, ini pasti duit banyak ini. Yang kedua, waktu dia tatap, Petrus berkata begini, emas dan perak tidak ada padaku. Saudara lihat ini, apa maknanya? Maknanya yang poin kedua, bicara tentang ibadah yang benar, bicara tentang berkenan, itu bukan untuk mendapatkan sesuatu dari manusia, tetapi kita sedang cari upah dari surga. Begini maksud saya, saudara datang ibadah hanya karena cari apa yang saya sebut dengan ketenangan dan kesenangan,
maka Anda tidak pernah dapat selama Anda ada di dunia ini. Ada orang datang berbakti, maaf, kalau dia tidak dikecewakan pendeta, dia dikecewakan jemaat. Kalau tidak dikecewakan pendeta atau jemaat, dia akan dikecewakan oleh lingkungan, persoalan yang dia hadapi. Tapi bagi saya, orang yang punya hati yang benar, sikap yang benar dengan Tuhan, sekali lagi yang dia pikir bukan upah dari manusia, yang dia pikir upah dari Tuhan. Wahyu berkata, mereka yang setia yang akan mendapatkan mahkota kehidupan. Orang ini yang dia pikir adalah makan hari itu, dapat uang hari itu dari hasil mengemis. Tapi bagi Petrus lain. Mereka kebaik Allah bukan karena mendapatkan upah yang sementara ini, yang berakhir di kuburan, tapi dia sadar bahwa ini berhubungan dengan upah dalam kekekalan. Jadi ibadah itu, saudara, ada hubungannya dengan kekekalan. Bagaimana dengan kebutuhan kita? Tadi saya bilang, itu hanya second blessing, itu berkat kedua. Tapi berkat paling pertama, kita sedang beribadah karena kita yakin kita akan mendapatkan upah satu kali kelak. Melayani Tuhan. Tidak mendapatkan apa-apa mungkin. Tadi malam Ibu Ike, istri dari Pak Bobi, WA saya dan bilang, bapak-bapak mau datang latihan. Saya bilang minta maaf, saya tidak bisa dampingi karena saya capek dan saya akan siap firman Tuhan. Tapi kita bilang tidak apa-apa Pak Pendeta. Besok lagi kami akan pergi untuk mempersembahkan pujian. Itu sebuah contoh saja ya, bahwa mau manusia lihat atau tidak, manusia setuju dengan kita atau tidak, kita tidak sedang mencari perkenanan manusia, kita sedang mencari perkenanan Tuhan. Dan upah kita bukan datang dari manusia, upah kita datang dari Tuhan Allah. Ada amin. Saudara yang melayani di sini, mungkin apa yang gereja buat tidak memuaskan saudara, perhatian gereja. Tapi saya mau bilang sama saudara, ibadah kita lakukan karena kita sadar yang akan memberi upah adalah Tuhan Allah. Saya sudah pernah kasih ilustrasi seorang anak yang hadir dalam hari Natal, lalu dia mau ambil gula-gula, satu ambil dengan cepatnya waktu sang tuan rumah berkata, mari ambil kacang, ambil gula-gula. Lalu itu anak yang satu ambil dengan cepat-cepat. Tapi sang anak yang satu diam saja. Kenapa? Karena dia melihat tangannya terlalu kecil untuk mengambil permen kacang di dalam toples itu. Dia lihat tangan sang tuan rumah itu besar sekali. Lalu dia pikir, biar saja, saya tunggu sampai bapak tua yang ambil kasih saya. Ketika mereka mau pulang, pemilik rumah itu berkata, anak, tadi lu pungkawan setiap kali beta suruh ambil, dia ambil. Lu kenapa tidak ambil? Dia bilang, beta tunggu bapak saja yang kasih. Waktu bapak itu, orang Kupang bilang rao, ambil dengan tangannya yang besar, ternyata penuh. Di tangan anak kecil itu tidak mampu menerimanya. Sampai-sampai anak itu bilang, om taruh di sini lagi. Ketika kita beribadah dengan motivasi bukan untuk kita dapatkan sesuatu di tangan kita, tapi kita berharap bahwa tangan Bapa yang lebih besar itu akan memberikan. Maka bukan hanya kita puas, yang terbaik Tuhan akan kasih dalam hidup ini. Ada amin. Saudara-saudara, kita butuh jodoh, kita butuh makan, kita butuh pakai, kita butuh uang, kita butuh bisnis kita diberkati. Tapi itu bukan jadi tujuan utama kita. Waktu hati kita kasih untuk Tuhan, Tuhan kasih hatinya untukmu. Kalau Tuhan bisa kasih hatinya untukmu, apalagi hanya perkara-perkara sepele. Itu maksud dari poin kedua, bahwa menyembah, beribadah bukan mendapatkan apa yang dapat dari manusia, tetapi dapat upah daripada Tuhan. Kalau dari Tuhan Bapa, tahan tar ontong, kata orang Kupang bilang. Kalau dari Tuhan tahan tar ontong, kalau dari manusia terbatas, tapi dari Tuhan tidak terbatas. Ketiga, saudara, bicara tentang ibadah, bicara tentang yang berkenan dan yang benar. Fokus ibadah itu bukan kepada manusia, harta kita, tetapi kepada Tuhan Yesus. Yesus harus lebih berharga daripada manusia dan harta. Yang setuju katakan amin.
Yesus harus lebih berharga daripada manusia dan harta. Saudara lihat ini ayat yang ke-6. Tetapi ketika Petrus berkata, ini orang lihat begini, ini orang ini luar biasa. Lalu Petrus bilang begini, tapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya. Apa itu saudara yang dia punya? Kuberikan kepadamu demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Poin ketiga tadi saya bilang fokus ibadah itu bukan pada manusia apalagi harta, tetapi fokus kita adalah pada Yesus. Saudara-saudara dengar baik-baik, fokus kita pada siapa? Yesus. Kalau saudara lihat orang lumpuh ini, saya yakin dia bukan mengemis baru 1-2 hari. Dia sudah mengemis bertahun-tahun. Tapi lumpuhnya disembuhkan? Lumpuhnya disembuhkan? Tidak. Kalau begitu, dia dapat uang, bisa saja dia beli emas. Tapi mungkin ketika dia pulang emas, dia beli emas, lalu dia tempel-tempel di dia punya sakit. Berjalanlah. Tidak ada. Saudara, saya mau bilang sama saudara, terjemahan sederhana. Kalau bukan Yesus jadi fokusmu, usaha apapun yang kau lakukan sia-sia. Bayangkan kalau Petrus kasih dia perak. Perak itu tidak bisa menyembuhkan dia. Lalu Petrus berkata begini, hei, lihat baik-baik di wajah saya. Saya tidak ada apa-apa, saya bukan siapa-siapa. Saya juga tidak ada harta. Tapi yang bisa tolong lu, Yesus. Ada banyak orang kejar sesuatu yang tidak bisa menyembuhkan dia. Sekali lagi, ada banyak orang datang kepada ibadah lalu berpikir bahwa dia bisa disembuhkan dengan cara-cara dunia. Contoh paling gampang, saudara yang punya uang banyak, apakah uang bisa menyembuhkanmu? Kalau uang bisa menyembuhkanmu, maka yang punya kesehatan hanya orang kaya. Dan saya belum pernah orang kaya terlalu banyak uang lalu dia tempel dia uang, dia bilang sembuh di dalam nama uang. Tidak ada orang yang karena jabatannya tinggi lalu dia dapat berkata, jabatanku dapat memulihkan kehidupanku. Tidak ada. Itu sebabnya Petrus bilang, engkau salah fokus. Fokusmu harus pada Yesus. Sebab hanya Yesus yang bisa tolong hidupmu. Ada amin. Ada amin. Apakah uang bisa tolong rumah tanggamu? Saya tanya, apakah uang bisa tolong rumah tanggamu? Tidak. Apakah uang bisa tolong masa depanmu? Mungkin sedikit bisa, tapi tidak selamanya bisa. Itu sebabnya dia bilang, hei, sebenarnya yang kau perlukan bukan uang. Sebenarnya bukan Petrus. Tapi yang kau perlukan adalah Yesus. Yang saudara perlukan bukan pendeta Jeriadu dan pendeta-pendeta yang lain. Yang saudara perlukan bukan uang saudara. Yang saudara perlukan bukan manusia di sekelilingmu. Keluarga, sahabat, teman baik. Bukan. Karena satu waktu mereka akan pergi dan mengecewakanmu. Tapi ada satu yang tetap tinggal, yang bisa memahamimu, memberi engkau jalan keluar, dan memberi engkau kelepasan. Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada lain yang lebih baik dari sahabat sejati kita, Yesus Tuhan. Saya pikir saudara, Alkitab berkata bahwa setiap hari orang itu dibawa di situ. Berarti siapa orang itu? Bisa saja keluarganya, bisa saja sahabatnya. Tapi hanya bisa menghantar pada pinggir bait Allah. Yang bisa memulihkan dia dan menolong dia sekali lagi hanya Yesus. Kalau begitu, kalau saudara datang dan dengar khotbah saya tidak bagus, tak peduli. Saudara mungkin datang lalu ada fals sedikit dari orang yang tidak peduli. Karena fokus kita pada Yesus. Saya percaya sekalipun fals nanti, tapi kalau saudara fokus pada Yesus, sesuatu yang luar biasa Tuhan akan kerjakan di hatimu. Ada amin. Nah, saudara-saudara, waktu saya baca ini saya renung, Tuhan itu baik. Fokus kita bukan pada apa di sekeliling kita yang kita punya. Fokus kita pada Yesus. Hari-hari ini orang kejar sesuatu yang dia kira bisa menolong dia. Dia lupa bahwa hanya satu yang bisa tolong dia, Yesus.
Saya kenal ada orang kaya yang tidak bisa tolong dia dengan hartanya. Saya kenal ada orang yang kuat secara materi, tapi dia bilang sama Bapak Pendeta, buat apa beta punya ini semua Bapak Pendeta? Beta tidak ada jalan keluar dan solusi sampai beta dapatkan Yesus. Ada amin. Saudara, kalau saudara tidak anggap bahwa Yesus itu menjadi fokusmu, Yesus itu menjadi yang paling berharga, maka tadi saya bilang ibadahmu adalah ibadah yang tak berkenan kepada Tuhan. Ada amin. Saudara, tidak heran ya, hari-hari ini gejala orang lumpuh ini ada di sekeliling kita. Saya tadi pagi buka video dan betapa sedihnya saya. Ada seorang bernama Matius yang hari ini tinggalkan Yesus hanya karena diberi satu rumah. Saya sedih waktu lihat ada orang yang bernama Lukas yang hari ini tinggalkan Yesus hanya karena katanya gereja tidak bisa bikin apa-apa, tapi orang dari agama lain bisa buat air, bisa kasih dia rumah, bisa kasih dia fasilitas. Bagi saya, kalau saudara punya cara ibadah model begitu, Anda tidak berkenan kepada Tuhan. Mau miskin kah, mau susah kah? Ayub diberkati luar biasa, tapi waktu Ayub susah, dia tetap menyembah Tuhan. Saudara-saudara, hidup kita ini bukan bicara tentang hebatnya kita jadi apa nanti. Mau jadi kaya atau jadi miskin, tak peduli. Tapi kalau hatimu cinta Yesus, itu luar biasa. Bagi saya lebih baik engkau miskin dan tidak bisa makan apa-apa, tapi engkau masih punya Yesus dalam hatimu, daripada engkau punya semua tapi tanpa Yesus. Yesus pernah berkata apa? Apa gunanya engkau punya isi dunia kalau jiwamu binasa? Itu tidak. Saya tidak anti tentang kekayaan, saya tidak anti tentang nama besar, saya tidak anti dengan karir yang diberkati. Tapi maksud saya begini, kita datang ke ibadah ini satu saja, fokus saja kepada Tuhan. Dan biarkan Allah yang memikirkan pergumulanmu. Hatimu hanya satu, menyembah Dia. Amin, saudara. Nah, yang menarik tadi saya bilang, jangan sampai ada manusia pun atau harta yang membuat fokusmu beralih kepada Tuhan. Yang nona-nona saya ingatkan bahwa Yesus lebih berharga dari pasangan hidup. Dengar baik-baik, Yesus lebih berharga dari pasangan hidup. Apa gunanya engkau punya suami yang kaya, ganteng, sukses luar biasa, tanpa Yesus ujungmu kematian. Ada amin. Jangan sampai hanya gara-gara manusia kita tinggalkan Tuhan. Saya pernah tanya seseorang, kamu mau tidak dengan pendeta? Ini ada beberapa pendeta. Lalu dia lihat dan dia bilang, Bapak Pendeta minta maaf. Kenapa? Aduh, pendeta Robson ada yang masuk hitungan satu pun. Ya itu lumrah. Orang selalu melihat dari fisik, betul ya. Itu lumrah, itu baiklah, tidak masalah lah. Sebab kalau kita diperhadapkan dengan itu pun, kita pasti yakin bahwa kita pun akan melakukan dengan cara memilih fisik. Tapi maksud saya begini, saudara, bicara tentang hidup, bicara apalagi tentang ibadah, ini bukan bicara tentang apapun, tapi ini bicara tentang Yesus. Kesimpulan saya sederhana. Oh, tidak perlu, yang penting ganteng, yang penting cantik, mau agama apapun, mau iman apapun, tabrak. Itu mungkin maksudnya. Tapi saya pikir salah besar. Saya selalu bilang lebih baik laki-laki makrem, nah dia cinta Tuhan Yesus luar biasa. Ya kalau saudara dapat ganteng sekaligus luar biasa, puji Tuhan. Tapi kalau Tuhan titip yang makrem tapi dia cinta Tuhan, saya pikir dia harus dikasih hormat lebih tinggi. Tidak banyak amin, apalagi nona-nona. Tapi yang jelek bilang, betul Bapak, beta sedang tunggu yang cari makraya, ini beta sudah Tuhan. Tapi bukan itu maksud saya.
Kembali pada firman Allah, ini bukan bicara tentang kelebihan atau kekurangan, tapi bicara tentang hatimu harus pada Tuhan Allah. Saya berharap bahwa jabatan tidak boleh membuat engkau tukar Yesus. Amin. Kan lihat toh, dia bisa masuk ke bait Allah orang lumpuh ini sebenarnya, tapi dia tunggu di luar. Kenapa? Di sana sudah dapat apa-apa, di luar dia dapat sesuatu, walaupun receh sedikit, tapi dia masih dapat. Ada banyak orang pikir begini, buat apa saya ikut Tuhan Yesus kok miskin, melarat, lapar lagi? Bicara tentang Tuhan, bicara ini dulu. Betul, perut ini penting. Sebab kalau saya juga tidak kenyang, istri saya tidak kasih makan, dan anak saya tadi pagi, saya tidak bisa khotbah sekencang ini. Kita perlu makan. Tadi pagi saya isi bensin lebih dahulu, sambal dan tempe, tapi rupanya energinya luar biasa sampai saya bisa berteriak. Tetapi jangan sampai hanya karena kekenyangan lalu kita lupa Tuhan. Mungkin kita perlu berdoa seperti pemazmur berkata, Tuhan jangan kasih saya lebih atau kaya supaya saya jangan apa? Lupa Tuhan. Dan jangan kasih saya terlalu susah supaya saya juga jadi kecewa dan meninggalkan Tuhan. Selalu Tuhan kasih itu cukup Bapak, cukup. Kata orang Timur, cukup. Kata orang Alor, noam. Saya tinggal di Alor lama, noam cukup sudah. Ada amin. Saudara, menarik sekali. Jangan karena manusia kita tinggalkan Yesus. Ini hari nama Yakomina, besok nama Jubaidah. Jubaidah itu nama-nama Arab, saudara. Muka sudah tidak ada hubungan dengan Arab, lalu pun nama Jubaidah. Kiranya Tuhan tolong, lebih baik nama Martina. Tapi itu pemberian orang tua dan pemberian Tuhan Yesus. Amin. Daripada Musdalifah. Heran, lahir akte Yakomina, sekolah masih Yakomina, mati di kuburan tulis Siti Zubaidah. Sedih sekali. Ada amin. Sekali Yakomina tetap Yakomina. Ada amin. Di sini telah berbaring seorang ibu, seorang omah bernama Yakomina. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah menyelesaikannya dan mempertahankan imanku sampai selesai. Itu baru Yakomina. Kalau ganti itu memang masih Yakomina, tapi sudah ganti Mina Ancur. Jadi kalau lihat begitu bilang, kasihan Mina, Mina Ancur kau. Ada lagu rohani yang saya suka, apa namanya? Marta itu. Marta pun lagu bagaimana lagi? Saya ingat terakhir. Marta, kasihan Delo. Ya, ada dua orang bersaudara, Maria dan Marta. Habis itu Maria duduk di bawah kaki Tuhan, Marta sibuk melayani. Baru terakhir Yesus bilang, Marta, kasihan Delo. Bagi Maria duduk di kaki Tuhan itu jauh lebih penting daripada urus makan minum. Saya tanya saudara, makan minum saudara paling banyak berapa kali? 3. Bapak saya 7. Paling 7. Lebih dari itu saya belum pernah ketemu orang makan dalam sehari 20 kali. Pernah ada orang kaya makan di sini 20 kali? Bapak saya punya tempat simpanan Bapak. Kalau sudah lihat monyet itu bagus itu. Dia kalau dia makan kenyang di sini, dia taruh di sini.
Betul, coba saudara mau taruh sini. Saudara mau taruh di mana? Paling ujung-ujung saudara lepas dulu di belakang baru kembali lagi isi di sini. Tidak ada hal apapun yang kita bisa ambil lebih dari hidup ini. Amin. Yesuslah harus menjadi tujuan terakhir hidup kita. So, poin keberapa tadi? Poin 4. Dasar kita beribadah dan memuji Tuhan bukan karena kita melihat mujizat dan berkat, tapi karena kita mengasihi Tuhan. Inilah ibadah yang benar, ibadah yang berkenan. Dasar kita beribadah dan memuji Tuhan bukan karena kita melihat mujizat dan berkat, tapi karena kita mengasihi Tuhan. Ayat 89, sudah lihat ini, ayat 89. Ia meloncat berdiri, berjalan kiat kemari mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan melompat-lompat serta memuji Allah. Saya tanya saudara, selama ini dia di mana? Di gerbang bait Allah. Setelah sembuh, baru Alkitab bilang dia meloncat, lalu kemana? Ke bait Allah. Berarti selama ini hanya uang yang menjadi motivasinya, mujizat yang menjadi motivasinya, tapi Allah tidak pernah ada. Jadi waktu dia sembuh, baru dia lari dalam bait Allah. Kita memuji bukan karena kita kaya, kita memuji bukan karena kita hebat, kita memuji karena dasar kita mengasihi Tuhan. Sebab kalau tidak begini saudara, dompet penuh saudara, haleluya, 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 oh semangat. Tapi dompet tipis, haleluya, haleluya, haleluya. Kita dikondisikan oleh situasi. Betul tidak? Kalau kita mau jujur, kadang-kadang kita menyembah itu karena situasi. Saya belum pernah ada orang yang bininya mati lalu dia bilang, haleluya, luar biasa Tuhan. Tidak ada. Yang namanya bini mati, biar kita Kristen luar biasa pun kadang-kadang kita goyah. Tapi maksud saya bukan bahwa ikut Tuhan tanpa persoalan. Ikut Tuhan tetap persoalan. Tapi kita punya prinsip begini, bukan karena berkat kita mau memuji Tuhan, tapi apapun yang terjadi, hati saya tetap mengasihi Tuhan. Sadrak dan Mesak dan Abednego itu, kalau mereka hanya gara-gara kedudukan, pasal 1 saudara baca, itu orang-orang Israel yang dibuang ke Babel, luar biasa, diberkati otaknya, dikasih jabatan, pasal 1. Tapi kalau saudara baca pasal 3 dan seterusnya, mereka mulai dapat tantangan. Tidak boleh menyembah Allah mereka yang hidup, yaitu Yahweh, Allah Israel. Tapi mereka harus menyembah patung Kaisar Nebukadnezar. Dan Alkitab bilang apa? Mereka bilang begini, Tuhan, supaya Tuhan tahu, Allah kami akan melepaskan kami. Tapi kalaupun tidak, Tuhan harus tahu, hati kami harus tetap menyembah. Itu maksudnya. Hidup ini bukan bicara diberkati atau tidak, miskin atau kaya. Hidup ini bicara tentang hatimu mengasihi Tuhan atau tidak. Orang yang mengasihi Tuhan, ya puji Tuhan. Kalau diberkati, ya kita lompat. Tapi tidak, belum diberkati pun kita lompat. Haleluya. Mau putus pacar kah? Mau sambung pacar kah? Kan ada yang sambung pacar, dia pun kawan kasih putus, dia lanjut. Ternyata bukan hanya kredit yang lanjut, ada sambung pacar juga. Tapi kembali pada firman Allah, dasar kita beribadah karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Sampai hidup ini kan tidak selamanya di atas, sebentar turun, ya. Ada waktu gaji naik, mama senyum-senyum. Beda waktu turun, bapak pulang, maaf hanya ini saja. Baik, biarlah kita berkata, yes, saya tetap mengasihi Tuhan. Saya tahu ada beberapa jemaat saya yang sangat susah. Saya tahu beberapa orang di sini. Tapi hatimu saya tahu engkau mengasihi Tuhan. Dan saya tidak bikin janji apa-apa dengan saudara. Tapi kalau engkau tetap mengasihi Tuhan, kelak Tuhan yang akan mengubah hidupmu seperti Tuhan mengubah sang lumpuh ini bisa berjalan. Tapi hatimu harus satu, mengasihi Tuhan. Saya tahu ada orang yang pada saat dia ambil keputusan mengasihi Tuhan, ikut Tuhan, tiba-tiba bisnisnya gagal. Waktu dia mulai api-api untuk Tuhan, pekerjaannya tidak, seolah-olah tidak diberkati. Saya pesan kepada saudara, tetap mengasihi Tuhan.
Karena saya percaya manusia saja kalau kita kasihi, dia kasih sesuatu, apalagi Tuhan Allah. Kita tidak harap itu, tapi kita mengasihi. Anak-anak saudara mengasihi saudara hanya karena saudara kasih makan atau tidak kasih makan? Tidak kan? Anak-anak Anda akan tetap mengatakan Papa, Mama. Mereka akan panggil Papa, Mama. Sekalipun hari ini saudara kasih makan dia supermi. Saya belum pernah 3 anak saya ini saya kasih makan di KFC, mereka bilang, Bapak memang Bapak. Tapi waktu saya kasih makan dia sayur putih, semua serba putih, sayur putih, air putih, nasi putih, belum pernah mereka 3 bilang, Bapak berhenti Bapak jadi betul Bapak. Karena saya percaya mereka mengasihi saya bukan karena saya kasih makan mereka burger, atau tadi saya bilang serba putih. Tapi mereka mengasihi saya karena mereka mengasihi saya apa adanya. Belum ada anak yang pernah pecat, apalagi di jemaat ini. Belum ada toh. Saudara pulang bawa kerupuk saja, anak nyari kerupuk saja anak. Mama model apa hari ini? Hapus nama dari ijazah. Sebelum lu hapus mama dari ijazah, mama yang hapus lupa otak lebih dahulu. Demikian dengan perjalanan hidup kita. Hidup ini tidak gampang. Puji Tuhan kalau Tuhan kasih berkat, titip berkat, puji Tuhan. Tapi kalau Tuhan tidak titipkan apapun, hatimu masih mengasihi Allah di atas segala-galanya. Ada amin. Yang terakhir, lalu kita tutup dalam doa. Saudara perhatikan, ini poin terakhir, ini paling penting yang saudara harus dengar. Allah lebih tertarik menyelamatkan dan menyembuhkan jiwamu daripada menyelamatkan fisik dan kebutuhan pribadimu. Dengar baik-baik. Allah lebih tertarik menyelamatkanmu dan menyembuhkan jiwamu daripada menyelamatkan fisik dan kebutuhan pribadimu. Coba saudara lihat ayat yang ke-10. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk. Untuk apa? Meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Pertanyaan saya sederhana. Apakah Allah tidak bisa bilang gini? Sin salbim di dalam nama Yesus kayalah. Bisa? Bisa tidak? Bisa. Ada orang tiba-tiba tidak ada kerja. Saudara lihat itu bedah rumah. Saya suka nonton itu bedah rumah. Saudara nonton bedah rumah di RCTI dahulu? Pernah nonton? Siapa yang pernah nonton RCTI? Itu tidak pernah pegang doi, tidak pernah pegang uang, tidak pernah lihat harta. Tiba-tiba hari itu pegang uang banyak dan mereka harus lari mengejar belanja sampai ngos-ngosan. Dalam sehari Allah bisa kasih Anda berkat langsung plak penuh. Bisa. Tapi pertanyaan saya, mengapa Tuhan harus menyembuhkan dia? Karena tadi poin 1 tadi, ayat 1 tadi. Kasihan dia hanya mau sembuh. Dia hanya mau uang. Dia tidak peduli tentang Allah. Yang penting ada uang, ada harta, ada semua yang dia mau. Tapi hari itu Tuhan ubah lain. Alkitab bilang apa? Setelah dia sembuh, dia masuk mendapatkan Allah di dalam bait Allah. Apa artinya? Allah lebih tertarik, dengar baik-baik, Allah lebih tertarik menyelamatkanmu, menyembuhkan jiwamu daripada sekedar harta atau kesembuhan sementara. Saya pinjam, saya pun keponakan kakak baik. Kami berdoa, kami imani. Saya ajak anak saya untuk berdoa untuk menantu saya, kakak Feby. Kami berdoa supaya kalau bisa dia sembuh. Tapi Anda tahu, saya suka dari mereka. Pada hari terakhir dia mau meninggal. Pagi-pagi dia keponakan saya telepon, Bapak datang dulu, doakan supaya kalau bisa doa serahkan. Saudara tahu, saya sudah lihat kondisinya berat. Saya tidak minta kesembuhan. Yang saya doakan waktu itu dia ada di situ. Saya bilang, kakak Feby mungkin tidak bisa sembuh, tapi kakak Feby punya kesempatan. Minta ampun supaya kalau Tuhan ambil kakak Feby ke surga rumah Bapak. Dan ketika saya selesai berdoa, saya pulang sampai rumah, dia meninggal.
bagi saya dia tidak sembuh. Tuhan tidak perlu menyembuhkan dia, tapi dia pasti ke surga. Saya punya pendeta, Bapak Olvi Tule, punya seorang istri pendeta. Tadi kemarin kami bincang, ibu gembala berkobar-kobar untuk Tuhan, mengasihi Tuhan, tiba-tiba kena penyakit dan meninggal. Semua pendeta berdoa di seluruh NTT, bahkan Indonesia berdoa untuk mengalami mujizat, tapi sekali lagi Tuhan tidak sembuhkan dia. Kenapa? Karena Tuhan tahu dia sudah bekerja. Bagi Tuhan, menyelamatkan ibu pendeta jauh lebih penting daripada hanya sekadar menyembuhkan tubuh ini. Apa gunanya engkau pulang dengan lengkap? Maaf, dengan seluruh tubuh seorang wanita yang lengkap, tapi jiwamu binasa. Saya mau menguatkan kita sekali lagi, dengar baik-baik. Ini poin terakhir. Allah lebih tertarik memulihkan jiwamu, menyembuhkan jiwamu, dan menyelamatkan jiwamu daripada hanya sekedar memulihkan keadaan fisikmu. Engkau mau ganteng, bisa jadi Salon Kristi, promosi, lu gagah. Bahkan orang mati sekarang gagah-gagah. Betul. Bayar saja tukang make up, gagah-gagah. Tapi buat apa? Gagah. Ini dia mati gagah. Tapi orang di luar sana bilang, hai, mati lebih baik cepat, bikin susah saja. Ya, saudara pada dengar ya. Kalau begitu, Yesus lebih tertarik menyelamatkan kita. Jiwa kita ini lebih penting. Itu sebabnya dia mati atas Golgota, bukan untuk hartamu. Dia mati di Golgota bukan untuk kegantenganmu. Dia mati di atas Golgota, Jumat Agung nanti kita peringati, bukan untuk bisnismu luar biasa. Dia mati karena dia mau menyelamatkanmu. Inilah kekristenan. Tapi sayang, orang kecewa dengan Tuhan hanya gara-gara istrinya tidak disembuhkan. Kita beriman. Saya orang yang suka beriman, berdoa untuk orang harus mengalami mujizat. Tapi saya pesan terakhir, kalau Tuhan tidak buat mujizat dalam hidupmu, dia hanya mau menyelamatkanmu. Amin. Dengar baik-baik. Kalau Tuhan tidak menyelamatkan keluargamu atau menyembuhkan keluargamu, mungkin dia mau menyelamatkannya. Orang-orang yang kena kanker sedang saya layani, dan saya pesan bahwa yang namanya kanker secara medis tidak mungkin disembuhkan. Tapi yang kau masih punya pengharapan. Yang kau harus lakukan adalah selama masa-masa sakit kanker, siapkan hatimu dengan baik, supaya kalau Tuhan tidak menyembuhkanmu, tapi minimal jiwamu diselamatkan Tuhan. Jadi Bapak Olvi sebagai gembala saya kuatkan. Kita semua berdoa, mungkin Bapak juga berdoa. Tapi bagi Tuhan Yesus lebih layak beliau tinggal bersama Bapak di surga. Kakak Bai juga demikian. Kita mau supaya istri kita ada di samping kita. Tapi Tuhan bilang jangan. Saya tutup dengan sebuah kesaksian. Saya lupa dari mana, tapi ini terjadi di luar negeri. Ada suatu pasangan suami istri yang berdoa untuk mendapatkan anak. Mereka berdoa, tahun pertama tidak dikasih anak, tahun kedua tidak dikasih anak, tahun ketiga tidak dikasih anak, tahun keempat tidak dikasih, tahun kelima, kalau tidak salah sampai tahun ke-9 tidak ada anak. Lalu tahun ke-9, mungkin karena Tuhan lihat dia terlalu paksa, orang Ubang bilang, lalu Tuhan kasih mereka anak. Singkat cerita, ketika anak itu dewasa, anak itu bikin masalah yang luar biasa. Dia menjadi penjahat kelas kakap, dan terakhir dia terbunuh, mati. Dan ketika anak itu mati, orang tua menangis karena dua orang tua ini sangat mengasihi Tuhan. Lalu dia bertanya kepada Tuhan. Tuhan bilang, saya pernah 9 tahun menahan, karena saya tahu perjalanan anak ini akan jadi seorang yang menyusahkan hidupmu dan hidupnya. Dan akhirnya dia sadar, Tuhan ampuni saya,
Kalau saya tahu bahwa anak ini akhirnya menjadi orang yang menyusahkannya, maka saya tidak akan pernah minta itu di hadapan Tuhan. Saudara dengar baik-baik. Kalau Tuhan tidak menjawab doamu bukan karena Allah jahat. Kalau Tuhan tidak bisa memulihkanmu bukan karena Dia tidak punya kuasa. Tapi bagi Dia memulihkan jiwa dan menyelamatkan saudara jauh lebih penting daripada apapun yang kau butuhkan. Amin. Itu sebabnya Yesus pernah bilang apa? Kalau matamu gelap, cungkil matamu. Karena lebih baik mata ini dicungkil hilang daripada darah mata ini saudara dibakar di api neraka. Betul ya? Apa gunanya kita punya kaki yang indah kalau kita jalan? Kaki pun indah lah. Beda dengan ketong kalau jalan kaki pun koreng lah. Tapi buat apa indah? Kalau semua itu harus dibakar di sana. Lebih baik kita mungkin maaf. Karena Sepu ipar juga karena gula ya. Mama dari Leo. Dipotong jarinya satu. Lebih baik jarinya satu hilang. Tapi jujur selama masa-masa sakit saya selalu bilang, Mama ingat ini cara-cara Tuhan. Karena seorang pendeta mengatakan kepada saya, ada dua penyakit yang membawa kita pada Tuhan dan pada maut. Tidak semua ya, tapi dia bilang begini, kanker itu adalah penyakit dari Tuhan. Saya kaget, kok penyakit kanker dari Tuhan? Ya, karena kalau kanker itu tidak langsung mati, memang menderita panjang. Tapi dalam penderitaan itu diharapkan bahwa Tuhan, bahwa engkau bisa koreksi diri satu persatu, minta ampun, minta ampun. Kita punya kesempatan panjang. Tapi ada yang disebut dengan penyakit yang berbahaya. Apa itu? Kecelakaan dan serangan jantung. Anda tidak punya kesempatan untuk bilang dalam nama Yesus pulih. Baru mau pulang kawan, pulang. Baru bilang dalam nama. Pulang kawan, pulang. Betul ya? Pernah Anda celaka lalu bilang gini, dalam sutabrak Bapak. Tuhan bilang pulang. Tapi kalau kanker katanya memang menderita. Tapi kita masih bilang dalam nama Yesus ampuni saya. Itu yang saya bilang. Lebih baik engkau pulang dalam keadaan cacat, tapi jiwamu diselamatkan, daripada pulang dalam keadaan sembuh, tapi engkau pulang binasa. Ada amin. Ada amin. Ada amin. Ada amin. Ada amin. Tuhan memberkati kita. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit.